بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليك يا باب مدينة علم النبي. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mendapat kesempatan untuk menambah nilai dari kehadiran kita di majelis yang penuh berkah ini, nilai yang berupa ilmu yang berkaitan dengan hal yang sangat fundamental berkaitan dengan agama kita, yaitu berkaitan dengan wilayah, dan wilayah itu adalah wilayah Imam Ali alaihissalam. Karena sebagaimana kita tahu, di antara perkara yang sering disalahpahami di luar mazhab Ahlul Bait adalah bahwa kehadiran mazhab ini hadir belakangan setelah perang Siffin, lahir belakangan perang Siffin. Tentu saja ini adalah kesalahan besar dalam menilai mazhab Ahlul Bait. Bagaimana bisa lahir belakangan sementara imamah itu bahkan sudah disebutkan sejak Nabi terakhir. Dan itu untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan dari dua guru kita, Gurunda Lantaran Dr. Sultan dan Gurunda Lantaran Ustaz Samsul Hamdudin Rifki. Yang pertama, guru kita Ustaz Sultan akan menjelaskan kepada kita tentang imamah, dan imamah itu adalah imamah Imam Ali berdasarkan perspektif Al-Quran. Mungkin waktunya 20 menit, Ustaz. Ya, 20 menit. Ya, mungkin nanti saya akan memotong. Saya beritahu lebih awal untuk meringankan beban psikologis saya kalau nanti saya memotong pembicaraan. Tapi silakan, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala habibi qulubil alamin sayyidil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tentunya khususnya para pengikut Ahlul Bait, hari ini adalah hari-hari yang cukup membahagiakan, cukup menyenangkan, khususnya bagi mereka yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan Rajab ini. Karena puasa di bulan Rajab ini dan ibadah-ibadah lainnya adalah hal yang sudah sangat dianjurkan. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Ahlul Bait beliau, para maksumin, khususnya para imatul maksumin. Baik, pada kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih khususnya kepada moderator dan lebih spesial lagi pada jamaah yang sudah memberikan kesempatan pada Al-Hakir untuk bisa mencoba untuk
kita istilahnya mendiskusikan bersama tentang salah satu persoalan yang mungkin bagi kita sesuatu yang tidak asing, tapi di dalam ketidakasingannya itu ada banyak hal-hal yang mungkin kita luput dari persoalan tersebut, sehingga momen-momen yang kita buat itu menjadi ruang untuk kembali kita menyegarkan, kembali kita mengingat apa yang mungkin sudah kita pernah baca, sudah pernah kita diskusikan dengan guru-guru kita dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa majelis-majelis semacam ini itu bukan hanya punya nilai spiritual khususnya, tapi dia dimensi yang kita inginkan itu adalah bahwa pengetahuan kita itu, kalaupun istilahnya kita punya pengetahuan sebelumnya, manusia itu kan senantiasa istilahnya butuh yang namanya watawasau bil haq watawasau bis sabr ini. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu fluktuasi dia kadang ada di bawah, ya tergantung kondisi, seperti kondisi hujan lah sekarang ini di Pakato misalnya. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang lebar karena kita membahas tentang wilayat ya. Tentu secara definisi wilayat itu sesuatu yang menurut hemat saya sesuatu yang sangat badih, sesuatu yang sangat jelas, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kalau tidak ada yang namanya wilayat, maka akan terjadi problem yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena urusan yang sekecil saja, urusan rumah tangga saja misalnya, kita memerlukan apa? Memerlukan ada sosok yang punya wilayah di situ. Karena kalau tidak, kita mungkin tidak akan bisa menjalankan proses yang senantiasa kita lalui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika saya sebagai seorang suami misalnya meminta kepada istri saya untuk melakukan sesuatu tanpa ada aspek wilayah itu, maka tentunya perintah saya itu akan bersifat sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya kan tidak punya hak. Kalau kita melihat kaidah secara umum ya, ada kaidah yang mengatakan bahwa al-aslu adamul wilayah. Pada prinsipnya bahwa kita itu antara satu dengan yang lainnya itu tidak punya wilayah apa-apa. Illa ma bi kharaja ad-dalil, kecuali misalnya ada dalil, ada alasan yang kemudian menetapkan bahwa antara satu dengan yang lainnya itu punya wilayah, sehingga roda kehidupan itu akan bisa berjalan. Persoalan yang sepele sampai persoalan yang mungkin sampai hari ini kita sedang alami, sedang hadapi, adanya pergolakan politik ya, pergolakan, perselisihan di kalangan kaum muslimin di dunia internasional. Itu kan persoalannya bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan yang lain, tapi persoalan wilayah ini. Siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling berhak menentukan nasib yang lain? Nah, sehingga saya mengatakan bahwa persoalan wilayah ini adalah persoalan yang sangat jelas bagi kita, bahwa itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Nah, Al-Quran sebagai sumber kita, sebagai sumber umat Islam, itu sudah membicarakan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan tadi disinggung bahwa persoalan wilayah ini adalah persoalan yang mungkin sejak Nabi Adam. Kalau Ustaz Mas Bulir mengatakan dari sejak Nabi Ibrahim, saya kira itu sejak Nabi Adam persoalannya. Dari awal
perselisihan yang terjadi antara putra-putra Nabi Adam itu kan bukan persoalan karena masalah pasangannya, bukan, tapi itu adalah persoalan siapa yang lebih berhak untuk memiliki, untuk mewarisi wilayah itu, kepemimpinan itu setelah Nabi Adam. Nah, karena saya diamanatkan untuk berbicara tentang wilayah yang dalam pandangan Al-Quran, tentu ada banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang wilayah di dalam Al-Quran. Ada banyak, misalnya kita menemukan dalam surah Al-Maidah yang kebetulan dibacakan oleh qari kita, yaitu innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Nah, innama waliyukum, ini ayat ini menjelaskan tentang wilayah, berbicara tentang wilayah, artinya ya kepemimpinan. Secara kalau kita mau bahasakan, bahasa Indonesiakan itu kepemimpinan, tapi pada dasarnya kepemimpinan terkadang kita pahami adalah kepemimpinan yang sifatnya lahiriah. Sementara manusia ini kan terdiri dari, ya, dia punya dimensi lahiriah, dia punya dimensi batiniah yang tentunya memerlukan arahan-arahan di dalam perjalanan hidupnya itu. Kalau kita mau melakukan sesuatu secara lahiriah, tentunya ya anggaplah misalnya diatur oleh hukum-hukum fikih seperti itu. Tapi ada dimensi batiniah itu yang tentunya adalah hanya bisa di-drive, ya, hanya bisa dikemudikan oleh sosok yang tentunya menguasai, yang berada, yang punya pengetahuan tentang alam batin itu, sehingga bisa mengarahkan manusia untuk kemana dia akan berjalan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak ayat-ayat, salah satunya yang saya bacakan tadi, dan beberapa ayat lainnya itu kemudian yang jadi pertanyaan adalah, ini kan ayat-ayat Al-Quran ini menjelaskan secara umum tentang wilayah itu. Adapun siapa yang kemudian berhak ataupun memiliki hak untuk mengemban amanah wilayah itu persoalan lain. Yang jelas bahwa Al-Quran itu menjelaskan wilayah itu adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada innama waliyukumullah wa rasuluh, dan rasulnya. Lalu walladzina amanu yuqimunas shalah. Walladzina amanu ini kan secara umum dia menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya keyakinan. Nah, terkait dengan penafsiran, karena kita mungkin sering mendengar orang-orang yang beriman. Kalau kita pernah membaca mungkin kitab Al-Makasib, ya, ini kitab Al-Makasib ini salah satu kitab rujukan fikih. Istilah amanu itu yang di sana sering kita akan temukan itu hanya dikhususkan kepada apa? Pada siapa? Kepada ahlul bait. Yang disebut orang beriman itu adalah mereka yang mengikuti ajaran ahlul bait. Adapun selain dari itu, dalam istilahnya disebut sebagai am. Dia menggunakan istilah am. Mungkin bahasa ininya lebih, bahasa sadisnya itu kalau menurut saya itu awam lah. Selain pengikut ahlul bait itu disebut sebagai awam. Nah, kita kembali bahwa wilayah itu dinisbatkan kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang yang
beriman. Selanjutnya juga ayat mengatakan alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Inilah yang kemudian dicoba untuk ditafsirkan, sehingga untuk menafsirkan ayat ini, menjelaskan siapa yang dimaksud, siapa misdak ataupun representasi daripada ayat ini, maka para mufassir mencoba untuk menjelaskan bahwa ayat ini dari segi asbabun nuzulnya itu mengarah kepada satu sosok manusia yang kita kenal dengan Imam Ali. Karena berdasarkan asbabun nuzul daripada ayat ini, walladzina yuqimunas shalah, ini kan kalau kita melihat bentuknya kan bentuk jamak. Alladzina yuqimuna as-shalah, berarti semua orang, siapalah saja. Anggaplah kita batasi orang-orang ahlul bait misalnya. Bisa saja para pengikut setia Imam Ali, misalnya Miqdad, siapa lagi, Abu Dzar dan seterusnya. Kan bisa saja mengarah ke sana. Tapi karena asbabun nuzul itu menjadi salah satu indikator untuk kita bisa menafsirkan, menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah Imam Ali, karena bukan kebetulan ya, karena ayat ini salah satu asbabun nuzulnya adalah ketika Imam Ali sedang menunaikan ibadah sholat, datang seorang fakir. Lalu Imam Ali dalam keadaan kondisi sholat, dia menyerahkan khatamnya, cincinnya, dia serahkan kepada si fakir ini. Nah, berdasarkan asbabun nuzul ini, kalangan ulama ahlul bait itu berupaya mencoba untuk berdasarkan ayat ini membuktikan bahwa wilayatullah itu yang dinisbatkan kepada Allah, yang kemudian diberikan kepada Rasulullah, itu diwarisi oleh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-shalah, yaitu Imam Ali, berdasarkan asbabun nuzulnya itu. Nah, kalau kita mau merujuk kepada sumber-sumber Ahlus Sunnah yang menjelaskan tentang bahwa sebab-sebab turunnya ayat ini, banyak sekali sumber-sumber yang disebutkan oleh kalangan Ahlus Sunnah berkaitan dengan asbabun nuzul daripada ayat ini. Nah, itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa ya banyak sekali ayat-ayatnya yang jelas bahwa ayat ini karena dia menggunakan wali, innama waliyukum, maka itu yang bisa saya sampaikan. Nah, adapun ayat-ayat yang lainnya mungkin kita bisa kaji pada kesempatan di lain waktu selain. Nah, yang kedua, bahwa tentunya hal yang menjadi polemik ya di kalangan kita umat Islam ini terkait masalah makna daripada waliullah ini, makna daripada wali ini, karena sebagian dari kita menafsirkan bahwa ayat ini makna daripada waliullah itu hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, urusan yang mengurus misalnya persoalan-persoalan pemerintahan dan lain sebagainya.
Adapun persoalan selain dari itu dianggap bahwa itu adalah bukan bagian daripada wewenang wali itu. Ada juga yang sebaliknya, ada yang memaknai bahwa wali itu ya urusannya urusan ukhrawi, urusan akhirat. Dunia itu ya diserahkan kepada, Nabi mengatakan menurut penukilan mereka bahwa ya urusan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Persoalan-persoalan pemerintahan, persoalan ekonomi dan seterusnya itu adalah urusan kalian yang lebih tahu daripada saya, Nabi. Nah ini perbedaan-perbedaan seperti itu ya terjadi di kalangan umat Islam, khususnya antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Sudah berapa menit? Lagi 5 menit. Lagi 5 menit. Nah itu saya kira yang mungkin nanti kita akan diskusikan bersama. Yang ketiga, ayat yang karena kita ingin membuktikan bahwa wilayah itu adalah satu-satunya dimiliki diwariskan kepada ahlul, ini istilah wariskan ini ya tanda kutip ya, bukan artinya bukan diwariskan semacam harta, tapi itu adalah persoalan-persoalan yang agak rumit. Nah ayat yang kedua ya, kita coba untuk melihat bahwa ayat yang kedua yang sering kita jadikan atau yang sering dijadikan sebagai salah satu argumen untuk membuktikan bahwa wilayah itu adalah persoalan bukan hanya persoalan duniawi tapi persoalan ukhrawi, yaitu terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, karena ini juga menggunakan ulil amri, nah ini berkaitan dengan kembali lagi kepada siapa misdak, siapa representasi daripada ulil amri ini. Karena kalau kita lihat ayat itu ya ayyuhalladzina amanu atiiullah, artinya ketaatan di situ kan ya kalau kepada Allah ya jelas ketaatannya itu secara mutlak, wa atiur rasul juga kepada rasul. Nah yang jadi persoalan itu adalah ulil amri ini, karena ayat ini memerintahkan kita untuk mematuhi, mentaati secara mutlak. Artinya mutlak itu kan tidak memiliki apa? Tidak memiliki pengecualian. Kita tidak artinya kalau bahasa awamnya itu sami'na wa ata'na. Nah, tapi yang jadi persoalan ini ulil amr. Nah, disinilah perdebatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin bahwa misdak ataupun representasi daripada ulil amri itu siapa kira-kira? Nah, ayat ini juga tidak menjelaskan. Ayat ini juga tidak menjelaskan siapa sebenarnya ulil amri itu. Sehingga muncullah penafsiran yang bermacam-macam yang lahir daripada mufassir-mufassir kaum muslimin. Tapi yang berbeda bahwa ahlul bait, bagi kita ahlul bait ini, pengikut ahlul bait, jelas bahwa ketaatan yang sifatnya mutlak itu selain kepada Allah, kepada Rasulnya itu ya kepada siapa? Kepada pengganti daripada Rasulullah itu. Nah ayat ini menjelaskan bahwa kalau ketaatan itu bukan berkaitan dengan persoalan wilayah, artinya bahwa ada wilayah, ada kewilayahan, ada imamah yang menjadi bagian daripada diri seseorang itu, maka ya kembali kepada kaidah yang pertama bahwa al-aslu adamul wilayah, bahwa pada prinsipnya kita tidak punya wilayah kepada siapapun kecuali misalnya ada alasan, ada dalil, ada argumentasi yang menjelaskan tentang bahwa saya antara diri saya dengan atas orang lain itu punya
wilayah. Nah ini satu sisi, kita melihat dari satu sisi, artinya kita melihat dari sisi karena persoalan wilayah itu juga bisa ditinjau dari berbagai penjelasannya. Ada penjelasan fikihnya, ada penjelasan nanti mungkin irfannya, tapi dari segi kehidupan sosial masyarakat kita, prinsip yang barusan saya sebutkan itu bisa saja terbantahkan. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan bahwa tidak ada wilayah, prinsip dasarnya itu bahwa antara satu orang dengan orang lain itu tidak ada wilayah, maka persoalan kehidupan sosial kita ini tidak akan bisa berjalan. Sehingga ada pandangan, tapi ini mungkin kita tidak pernah dengar mungkin. Ada yang pandangan mengatakan bahwa justru sebaliknya. Apa sebaliknya itu ya? Bahwa prinsip yang harus ada itu bahwa kita ada al-aslu itu adalah al-wilayah. Karena kalau tidak, maka sistem kehidupan kita ini tidak akan menjadi teratur. Karena antara satu dengan yang lainnya, apalagi di masa sekarang ini ya, di masa kegaiban ini kan, kita untuk membuktikan, mengisbatkan, istilahnya menetapkan bahwa si fulan itu punya hak atas diri saya atau saya punya hak atas orang lain, itu kan kita tidak punya argumentasi yang kalau kita melihat secara pandangan fikih individual ya, seperti itu. Tapi di sisi lain, kalau kita memiliki pandangan fikih kita itu adalah pandangan fikih yang fikih sosial lah, itu justru akan berubah kaidah semacam itu. Kaidahnya bahwa al-aslu al-wilayah. Tapi ini hanya semacam wacana saja yang mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah, itu saya kira yang mungkin bisa sampaikan sementara ini, dan saya serahkan kepada moderator karena mungkin waktunya sudah ini. Ya, pas. Ya. Oke, terima kasih atas penyampaian dari kita. Yang kesimpulannya, saya pikir jamaah sekalian punya kesimpulan masing-masing. Kalau boleh saya menyampaikan sedikit bahwa segala sesuatu jika punya tujuan, maka keteraturan adalah keniscayaan. Dan keniscayaan dan keteraturan itu ada poros, ada wilayah yang menjadi poros. Dan keniscayaan dari wilayah dan poros itu harus stabil, tidak boleh goyah, tidak boleh fluktuasi, tetapi dia tidak goyang. Untuk selanjutnya, kalau saya persilakan pada guru kita untuk menyampaikan tentang wilayah Imam Mahdi dari perspektif irfan. Pada Ustaz saya persilakan dengan. Terima kasih banyak moderator. Tidak baca puisi dulu. Ada puisi itu yang kita kira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua berada di tempat ini dalam memperingati wiladah Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua berpegang pada wilayah Amirul Mukminin
yang kita peringati pada sore hari ini sebenarnya sangatlah minim dari yang semestinya kita lakukan untuk mengenang dan memperingati sosok yang sangat agung ini. Namun di sela-sela kegiatan keseharian kita, apalagi suasana tahun baru ini, masih mungkin ada yang libur di daerah-daerah, ya kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini memperingati wiladah Amirul Mukminin alaihissalam. Pada kesempatan sebelumnya kita memperingati wiladah Hazrat Fatimah Zahra salamullah alaiha. Alhamdulillah dengan beberapa majelis ilmu, ada beberapa kali kita memperingatinya, tapi Amirul Mukminin ini baru yang pertama kali. Saya pikir semoga lembaga-lembaga dan yayasan lain memperingatinya juga, jangan menyia-nyiakan momen yang sangat penting ini, apalagi di bulan Sya'ban, bulan wilayah Amirul Mukminin alaihissalam. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Manusia yang paripurna, manusia insan kamil, dan ialah yang merupakan hakikat insan kamil mutlak yang semua para anbiya ilahi dan ausia ilahi mengambil miskat dari kenabian serta kewilayahan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan wilayah dalam perspektif Al-Quran, di mana tentunya banyak penjelasan dalam ayat suci Al-Quran, tapi yang penting, paling penting tadi utama yakni ayat yang dibacakan itu. Dalam terminologi irfan, wilayah sebenarnya ini kan salah satu derivasi dari kata al-wali. Ya, al-wali sendiri merupakan salah satu dari nama Tuhan. Jadi kalau kita lihat nama-nama Tuhan, Asmaul Husna, salah satu diantaranya al-wali. Ya. Dari segi pemaknaan, secara bahasa bisa bermakna kekerabatan, bisa bermakna kedekatan, bisa bermakna kekasih, dan bermakna kepemimpinan. Nah, beliau tadi sempat singgung bahwa pada hakikatnya wilayah itu tidak berdimensi lahir saja, tapi juga berdimensi batin. Banyak penjelasan misalnya di dalam tinjauan wilayah, tapi dalam perspektif lahirnya, yakni kepemimpinan politik. Jadi wilayah yang kita maksudkan pembahasan kita ini bukan kekasih, bukan kekerabatan, ya. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah kepemimpinan. Wilayah yang berdimensi lahir ya berhubungan dengan urusan perkara kehidupan duniawi,
Tapi kan di dalam agama tidak ada duniawi dan ukhrawi dalam terminologi mengikuti ajaran agama. Dunia juga adalah akhirat. Ya. Jadi kalau kita misalnya memandang cari rezeki kehidupan dunia dalam terminologi memisahkan antara dunia dengan akhirat itu perkara dunia, tapi kalau di dalam agama itu perkara akhirat juga. Ya. Oleh sebab itu wilayah pada Amirul Mukminin Ali alaihissalam bukan berdimensi lahir saja, tidak terpisah ya antara batin dan lahir. Ya, sebelum kita menelusuri tinjauannya ini lebih dalam, irfan sendiri kan adalah sebuah ilmu berdimensi spiritual, maknawi dan batiniah. Irfan atau yang ma'ruf di tengah masyarakat itu adalah tasawuf. Ada tasawuf amali, ada tasawuf falsafi. Ya, ada irfan amali dan ada irfan nadhari. Jadi wilayah Amirul Mukminin bukan kepemimpinan berdimensi sosial politik, bukan juga berdimensi kecintaan emosional. Jadi tidak terbatasi dimensi seperti itu. Wilayah Amirul Mukminin adalah kelanjutan daripada wilayah mutlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perspektif filosofis dan irfani mesti ada penyangga daripada wilayah, penegak daripada wilayah ilahi. Allah adalah al-wali, al-wali hakiki, al-wali mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan misalnya al-izzah. Dalam ayat suci Al-Quran dikatakan al-izzah lillahi jami'an, milik Allah seluruhnya. Tapi di ayat-ayat lain nanti kita dapati bahwa orang mukmin juga itu mempunyai izzah. Anbiya juga mempunyai izzah. Jadi kosmos ini, alam ini, ia adalah satu turunan dari sesuatu yang asli. Ada asli dan ada yang menjadi pancaran dan turunan dari yang asli tersebut. Dalam ranah tingkatannya ditempati oleh Sayyidul Wujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu misalnya riwayat laula kalama khalaqtul aflak, sekiranya bukan engkau Nabi maka tidak diciptakan alam ini, maka Nabi itu lebih dahulu secara hakikat ketimbang keberadaan alam. Jadi hakikat Muhammadi, cahaya Muhammadi itu lebih dahulu daripada terjelmanya kosmos ini. Kalau kita bilang alam secara keseluruhan sama dengan sebenarnya kita mengatakan makhluk secara keseluruhan. Kalau saya bertanya apakah malaikat itu makhluk? Apakah malaikat itu makhluk? Tentu jawabannya makhluk. Apakah malaikat itu alam? Ya, mulai bingung kan? Apakah malaikat itu alam?
Ya. Di dalam filsafat ada disebut alam materi dan alam non materi. Alam materi inilah yang kasat mata ini semua, yang juga kita tidak tahu bagaimana batasannya alam ini. Bumi kita ini ibarat sebutir pasir di hamparan alam raya ini, yang materi ini. Ya. Di atas dari non materi ini adalah non materi. Jadi malaikat itu alam juga, alam non materi. Ya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk dan bukan alam. Seluruh yang lainnya adalah makhluk dan alam. Nah, dalam perspektif irfan selalu harus ada yang menjadi barzakh, perantara antara Tuhan dengan alam. Pernah kita singgung di dalam pertemuan peringatan Hasrat Fatimah yang mana dibahas lebih detail oleh Ustadz Adlani ketika itu, al-wahid la yasduru anhu illal wahid. Jadi yang sempurna sekali itu tidak langsung keluar misalnya yang tidak sempurna, tidak, dia berstruktur sistematik. Yang paling sempurna dulu, ya, baru yang kesempurnaannya lebih dekat itu yang layak terjelma darinya, terus turun itu seperti demikian. Oleh karena itu alam ini pada hakikatnya yang menyangganya, yang menjadi perantara terpancarnya atau teralirkannya rahmat ilahiyah itu adalah suatu wujud yang kesempurnaannya paling sempurna di antara wujud-wujud ciptaan. Dan itulah yang disebut insan kamil dalam perspektif irfan. Manusia sempurna. Sebab begini, tidak ada ciptaan Tuhan yang melebihi ciptaannya manusia. Manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para malaikat, dia cuma mempunyai dimensi sebahagian daripada ciptaan Tuhan, yakni dimensi batinnya saja, dimensi kenon-materian saja, artinya bukan materi. Makanya malaikat tidak bisa dilihat juga. Tapi yang terjelma dari Tuhan secara sempurna mulai dari yang tidak materi sampai yang materi. Karena itu yang bisa mencakupi dari yang bukan materi sampai yang materi ini lebih sempurna daripada yang cuma mencakupi kematerian saja, non-materian saja. Nah, hanya manusia yang mempunyai representasi seperti itu. Jadi manusia saja yang mempunyai kemampuan, mempunyai kesempurnaan berdimensi non-materi sedemikian sempurnanya sehingga melebihi kesempurnaan para malaikat dari dimensi kenon-materian, dan dia juga yang mempunyai kesempurnaan dari dimensi materi, ya, yang sehingga mencakupi seluruh kesempurnaan ilahi. Nah, wilayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mutlak.
Tapi ketika Nabi meninggalkan alam dunia ini kan tubuh materinya juga sudah tidak akan berada di alam materi ini. Maksudnya seperti kondisi manusia, ya. Tubuhnya boleh jadi misalnya mengalami, ya, kelanggengan, ya, kelanggengan artinya tidak dirusak oleh bakteri dan lain sebagainya, tapi bukan lagi tubuh hidup. Olehnya otoritas Nabi ini ketika ia sudah wafat, ya, itu harus didelegasikan, harus berpindah kepada yang lain, ya. Jadi harus tetap ada penyangga wilayah itu. Nah, inilah yang dimiliki oleh Amirul Mukminin. Jadi wilayah Nabi itu ketika ia wafat, dia pun berangkat kepada alam, menuju alam akhirat. Dari alam barzah dan menuju ke alam akhirat. Di alam sekarang ini harus ada. Olehnya itu pertama sepeninggal Nabi adalah Imam Ali alaihissalam, Amirul Mukminin Ali alaihissalam, berdimensi batin dan lahir. Dalam irfan non ahlul bait, sesuai penelitian saya, ya, dia berpandangan secara umum. Jadi sama sebenarnya, mereka semua mengafirmasikan keniscayaan wilayah itu. Harus ada wilayah, harus ada kutub dari makhluk ini. Harus ada yang dari atas mengambil menurunkan ke bawah, dan dari bawah dia berantara menaikkan ke atas. Harus ada yang seperti demikian. Ada yang menjadi perantara mengambil rahmat dari atas, kemudian menyebarkan kepada seluruh yang di bawah, dan ada yang mengambil dari bawah ini mengantarkan ke atas, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada senantiasa mempunyai otoritas demikian itu. Irfan secara umum menetapkan itu, ya, bahwa harus ada wilayah, baik dia itu berdimensi lahir dan berdimensi batin. Cuma saya lihat di dalam perspektif irfan atau tasawuf non ahlul bait, dia masih bisa memisahkan antara wilayah lahir dan wilayah batin. Disinilah kritik daripada ajaran ahlul bait, bahwasanya tidak bisa wilayah itu cuma dikarenakan hasil perjalanan irfani dan mukasyafah, kemudian menisbahkan kepada dirinya sebagai klaim individual. Karena tidak ada bedanya itu antara batin dengan lahir. Sekarang misalnya lahir, siapa yang menjustifikasi kalian atau Anda menjadi imam? Umat misalnya. Umat ini tidak mengetahui mana yang paling layak di antara yang kalian ini, atau ya, yang mana yang paling layak di antara orang-orang beriman lah atau orang Islam sebagai pemangku wilayah lahiriah. Kan begini. Tidak boleh itu pemegang wilayah lebih rendah intensitas keeksistensiannya, atau lebih rendah maknawiyahnya, atau lebih rendah ma'rifatnya, atau lebih rendah akhlaknya ketimbang yang dipimpinnya itu. Dia tidak boleh lebih rendah, karena dia mau membawa kepada kesempurnaan. Yang tidak sempurna lebih tidak yang tidak sempurna, atau yang kurang sempurna tidak bisa membawa menjadi sempurna yang lebih sempurna dari dirinya. Kan seperti itu.
Yang kurang tidak bisa memberi kepada yang punya, atau yang kurang itu tidak bisa memberi karena dia tidak punya. Jadi yang bisa membawa kepada kesempurnaan, baik ini terminologi lahiriah, hanyalah yang memang mempunyai kesempurnaan. Makanya imam yang pemangku wilayah, yang bisa mengatur manusia, mengatur hartanya, mengatur ruhnya, mengatur jiwanya, mengatur berbagai dimensi kehidupannya, hartanya, anaknya, dan lain sebagainya, adalah yang paling sempurna. Tidak boleh yang kurang sempurna diangkat menjadi pemangku wilayah. Ini hanya terminologi lahiriah, ya. Dan yang mengenal paling sempurna di antara umatnya ketika Nabi masih hidup adalah Nabi sendiri. Tidak ada yang lain. Makanya Nabi pun memilih Amirul Mukminin menjadi pemangku wilayah lahir, karena sudah dilihat dalam batin. Jadi Amirul Mukminin diberikan wewenang pemangku wilayah lahir itu karena memang di wilayah batin Amirul Mukminin lah yang paling sempurna di antara umat Nabi. Makanya riwayat man kuntu maulahu, ya, fa'ali maulahu, siapa saya adalah walinya, maka Ali adalah walinya. Itu bukan cuma persoalan lahiriah, itu juga persoalan irfani. Bahwasanya yang paling mempunyai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi batin, dari segi spiritual, dari segi ma'rifat, hanya Ali. Dan yang mempunyai kelayakan untuk mengantar masyarakat ini pada kesempurnaan hanyalah Ali. Itulah wilayah. Tapi kalau irfan secara umum tidak sampai di sini. Kenapa tidak sampai? Mereka tidak berpegang kepada riwayat-riwayat dari sumber Ahlul Bait alaihissalam. Mereka tidak berpegang pada riwayat Nabi, sabda Nabi, inni tarikum fikum mustaqalain, kitab Allah wa itrati ahla baiti. Ini justru riwayat yang sahih, yang mutawatir, bukan itu yang amrain. Kenapa yang dipopulerkan amrain itu? Amrain tidak populer, malah dhaif. Ini justru yang kuat riwayatnya. Kalau berpegang pada teks dan sumber dari Ahlul Bait, maka tidak mubham, tidak ambigu siapa pemangku wilayah itu. Masih lama? Habis? Habis 20 menit. Iya, Ustaz. Oh, habis. Ya, masih bisa lanjut pembahasannya. Ya. Saya jawab, Ustaz. Saya simpelkan. Baik irfan Ibnu Arabi yang saya sudah teliti maupun irfan-irfan yang lain, dia mubham dalam masalah wilayah. Mereka memasukkan Amirul Mukminin wilayah batin saja. Makanya seluruh sair suluk, perjalanan irfani ma'rifati harus lewat ilmu irfani Imam Ali alaihissalam, nyambung ke Rasulullah, baru ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hanya wilayah batin, padahal enggak, harus juga pada wilayah lahir. Tidak boleh dipisah antara lahir dan batin, karena lahir ini permasalahan krusial bagi umat manusia. Pemimpin wilayah lahir tidak sebagai representasi al-haq, al-adal, ya, al-haq yakni yang kebenaran secara hakiki, al-adal secara hakiki, maka terciptalah ketidakadilan di dalam masyarakat
dan kebatilan di dalam masyarakat. Jadi harus disatukan itu antara wilayah lahir dan wilayah batin, baru bisa dengan mudah masyarakat dituntun menuju kepada kesempurnaan lahirnya dan kesempurnaan batinnya. Sebenarnya panjang yang mesti kita bahas, tapi karena waktu, mudah-mudahan ini hanya sekedar sebagai pembuka saja untuk mengkaji wilayah ini. Wilayah kita harus kaji secara lebih dalam, secara Qur'ani, secara filosofis, secara teologis, dan secara irfani. Saya pikir sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada guru kita atas penyampaiannya yang begitu dalam, semangat. Karena masing-masing memiliki waktu yang tidak bagi sama, dan mungkin untuk sesi selanjutnya kita sediakan tanya jawab ya. Bagaimana MC apa waktu? Ya, oh ada kegiatan lain. Oh iya, ya karena untuk sesi ini hanya menyediakan waktu khusus untuk penyampaian materi saja, tidak menyediakan sesi tanya jawab. Mewakili panitia, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua guru kita yang menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Moderator, coba tangan kita dulu. Ya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.